Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang diberi nama Minggu Rogate atau Minggu Berdoa diambil dari surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal kelima, ayat pertama sampai kelima. 1 Yohanes 5, ayat pertama sampai kelima. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, minggu hari ini diberi nama Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Pertama sekali bapak-bapak gereja menetapkan Minggu Rogate pada abad keempat atau tepatnya 470 sesudah Masehi. Seorang bishop dari Vienna menetapkan satu minggu sebagai minggu doa, minggu puasa, dalam rangka mempersiapkan jemaat masuk ke perayaan kenaikan Tuhan Yesus, sekaligus mengajak seluruh jemaat berdoa, memohonkan dilepaskan dari bencana dan mendapatkan panen yang baik. Kemudian tradisi Minggu Rogate, minggu doa itu berlangsung terus-menerus sampai pada zaman kita sekarang. Apa yang bisa kita petik menjadi permenungan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini? Dari surat Rasul Yohanes yang kita baca tadi ada 3. Pertama, percayalah dan berdoalah kepada Kristus dan jadilah manusia baru, jadilah anak-anak Allah. Percayalah, berdoalah kepada Kristus dan jadilah manusia baru, jadilah anak-anak Allah. Dikatakan tadi, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak Allah, Dia lahir dari Allah. Saudara-saudara, istilah lahir dari Allah, lahir baru, lahir kembali, hidup baru, manusia baru adalah sama. Semua orang yang percaya kepada Kristus menjadi manusia baru, mengalami hidup baru. Dengan demikian kepada kita disadarkan bahwa lahir baru, hidup baru, manusia baru itu adalah buah dari kepercayaan atau iman kita kepada Kristus. Lahir baru itu bukan hasil usaha, bukan treatment kita. Nah, karena itu kita tidak perlu melakukan suatu treatment khusus untuk lahir baru, untuk menjadi manusia baru. Semua orang yang percaya kepada Kristus, sekali lagi, semua orang yang percaya kepada Kristus, yang telah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, telah lahir baru, lahir dari Allah, menjadi anak-anak Allah. Sebab itu tidak perlu ada keraguan-raguan bagi saudara dan saya untuk mengatakan kita telah lahir kembali, kita telah lahir baru. Kadang-kadang kita warga HKBP ragu-ragu ketika orang bertanya, apakah kamu sudah lahir baru?
Apakah kamu sudah hidup baru? Baiklah kita dengan tegas mengatakan, semua orang yang percaya kepada Yesus, dibaptis dalam namanya, dia telah lahir baru, dia telah menjadi manusia baru, menjadi anak-anak Allah bersama dengan Kristus. Karena itu saudara-saudara, iman itulah yang membuat kita lahir baru. Iman atau kepercayaan kepada Kristus itulah yang membuat kita menjadi manusia baru. Apa artinya menjadi manusia baru? Apa artinya menjadi lahir kembali, lahir dari Allah? Iman atau kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Kristus mengubah totalitas hidup kita, mengubah orientasi kita, mengubah paradigma dan pola pikir kita, mengubah sikap kita, mengubah hati kita yang paling dalam, membuat kita menjadi manusia baru yang terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus. Kalau ada satu orang mengatakan aku percaya kepada Kristus, tapi tidak ada yang berubah dalam hidupnya, tidak ada yang berubah di dalam hatinya, tidak ada yang berubah dalam pikirannya, dia tetap hidup dalam kegelapan, dia tetap hidup dalam kebiasaannya yang jahat, dia tetap hidup dalam kejahatan, dia bohong dan membohongi dirinya sendiri. Sebab semua orang yang percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Kristus akan berubah menjadi manusia baru yang terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus. Yang jahat menjadi baik, yang putus asa menjadi penuh pengharapan, yang hidup dalam gelap menjadi hidup dalam terang, yang hidup dalam kebencian menjadi hidup dalam kasih. Itulah artinya menjadi lahir kembali, menjadi hidup baru. Bagaimana caranya? Percayalah kepada Kristus. Percayalah kepada Kristus, jadilah anak-anak Allah. Saudara-saudara, sama seperti tadi, cukup banyak juga warga HKBP yang ragu-ragu atau sungkan mengatakan bahwa dia adalah anak-anak Allah. Tetapi kepada kita semua yang percaya dan telah dibaptis, tidak ada keraguan-raguan bagi kita mengatakan kami adalah anak-anak Allah. Kami telah diangkat menjadi anak-anaknya bersama dengan Kristus, saudara sulung kami. Mengapa? Sebab kami percaya kepada Yesus Kristus dan kami telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, apa yang bisa kita petik dari surat pertama Rasul Yohanes yang kita baca tadi? Percayalah dan berdoalah kepada Kristus dan cintailah, kasihilah anak-anak Allah. Percayalah kepada Kristus, berdoalah kepada namanya, dan kasihilah sesama anak-anak Allah. Percaya atau beriman itu bagi kita bukan sekedar percaya secara kognitif atau intelektual belaka. Percaya itu bagi kita artinya mempercayakan diri, mempercayakan hidup, menyerahkan totalitas diri, totalitas hidup kita kepada Kristus. Percaya itu artinya berhubungan erat, secara kontinu, secara intens, secara berkelanjutan dengan Kristus, hidup dalam Dia. Sebab itu kalau ada orang yang mengatakan, aku percaya kepada Kristus, tapi dia tidak pernah berdoa, dia bohong dan membohongi dirinya sendiri. Sebab semua orang yang percaya kepada Kristus, hidup dalam Kristus, berhubungan erat, berhubungan intim dengan Kristus itu. Apa hubungan iman? Apa hubungan percaya itu dengan kasih? Kristus adalah Tuhan yang pengasih. Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih, yang menyerahkan tubuhnya dan nyawanya, darahnya kepada orang banyak. Sekali lagi, Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih, yang menyerahkan tubuhnya dan darahnya dan nyawanya untuk orang banyak. Karena itu bila kita mengatakan aku percaya kepada Kristus,
Itu artinya kita percaya kepada Kristus yang pengasih. Kita percaya kepada Kristus yang pengasih, yang menyerahkan hidupnya untuk orang banyak. Dan kita bisa mengatakan kita percaya kepada kasih. Sebab Allah adalah kasih, kata 1 Yohanes 4. Percaya kepada Allah berarti percaya kepada kasih. Hidup dalam Allah berarti hidup dalam kasih. Sebab itu kita menggarisbawahi selalu dalam hati kita, hidup orang percaya itu adalah hidup dari, oleh, dan untuk kasih. Hidup orang percaya itu diwarnai dan disemangati dan dirasuki oleh kasih. Dan salah satu wujud kasih itu adalah berbagi. Salah satu wujud kasih itu adalah berbagi. Dan simbol berbagi yang paling dalam adalah perjamuan kudus. Ketika kita menerima perjamuan kudus, kita menerima tubuh dan darah Tuhan yang dipecah-pecahkan, yang dibagi-bagi. Tubuh dan darah Tuhan yang ditumpahkan dan dibagi-bagi untuk kehidupan, keselamatan orang banyak. Bishop Marmemus memulai Minggu Rogate di tahun 470 sebagai minggu doa, memohonkan dijauhkan dari bencana dan supaya diberkati panenan dari masyarakat. Sangat relevan bagi zaman kita sekarang ketika kita hidup di tengah-tengah pandemi ini. Di tengah-tengah pandemi ini, pesan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh mengasihi sebagai wujud dari kepercayaan kita kepada Kristus. Di masa pandemi ini kita didorong untuk semakin sungguh-sungguh berbagi sebagai wujud dari cinta kasih Kristus itu. Sebab itu kita harus mengatakan kepada diri kita, kita harus mengatakan kepada hati kita, tidak ada satu orang pun anak Allah yang boleh dibiarkan kelaparan di masa pandemi ini. Kita harus mengatakan kepada diri kita sebagai pribadi dan sebagai gereja, kita tidak boleh membiarkan ada satu orang pun anak Allah yang berteriak karena kesulitan, karena kekurangan, karena kemiskinan di masa pandemi ini. Itulah wujud dari iman, itulah wujud dari kasih kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada Kristus, mengasihi sesama. Di minggu yang lalu khotbah kepada kita hanya ada 2 perintah. Hanya ada 2 perintah disampaikan kepada kita orang-orang Kristen. Percaya kepada Allah. Yang kedua, mengasihi sesama. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, orang yang sungguh-sungguh dekat kepada Yesus, tidak bisa tidak, pasti akan didorong untuk mengasihi, memperhatikan sesamanya, memberi dan berbagi. Bagaimana mungkin saya hidup dalam Tuhan yang penuh kasih dengan mempertahankan egoisme saya? Bagaimana mungkin seseorang mengatakan dia hidup dalam Tuhan yang pengasih sementara dia mempertahankan keserakahannya, mempertahankan ketidakpeduliannya? Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Seorang yang hidup dalam Kristus pastilah akan mencontoh sedikit banyak dari teladan Kristus yang selalu memberi, berbagi, berkurban, dan mengasihi. Yang ketiga, apa pesan untuk kita di Minggu Rogate ini? Percayalah dan berdoalah kepada Kristus dan jadilah pemenang. Jadilah pemenang. Rasul Yohanes tadi mengatakan iman kita telah mengalahkan dunia. Apa artinya itu, saudara-saudara? Iman itu membuat kita menjadi seorang yang sangat tangguh dan kuat menghadapi realitas kehidupan, termasuk yang paling sulit sekalipun. Iman itu adalah kekuatan kita menghadapi pandemi ini.
Iman itu adalah kekuatan kita menghadapi penyakit kita masing-masing. Iman itu adalah kekuatan kita menghadapi bencana, menghadapi kemiskinan, menghadapi godaan, menghadapi perang, menghadapi kematian. Mari kita katakan kepada hati kita, mari kita katakan kepada hati kita masing-masing, tidak ada satupun yang dapat merusak iman kita kepada Kristus. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Tidak ada satupun yang dapat merusak, menghancurkan iman kita kepada Kristus yang mati, tersalib, bangkit, dan akan kita rayakan kenaikannya ke sorga hari Kamis besok. Apakah itu penyakit? Apakah itu virus COVID-19? Apakah itu kekurangan, kelaparan, kemiskinan? Apakah itu ancaman? Tidak ada yang bisa menghancurkan iman kita. Sebab itulah Rasul Yohanes mengatakan iman kita telah mengalahkan dunia. Iman itu hanya bisa rusak bila saudara dan saya mengizinkannya. Iman itu hanya bisa runtuh kalau saudara dan saya melepaskannya, kalau saudara dan saya merelakannya. Selama kita memegang teguh iman kita, tidak ada yang bisa merusak, menghancurkan, membinasakan iman itu. Karena itulah kita berani mengatakan kita adalah orang-orang pemenang. Kita bukan pecundang. Kita adalah orang-orang pemenang. Kenapa? Bukan karena kita sempurna, bukan karena kita terlalu kuat, tapi karena tidak ada yang sanggup mengalahkan iman kita. Saudara-saudara, kita bisa kalah satu dalam beberapa hal, kita bisa gagal dalam satu atau beberapa hal, tapi mari kita katakan, tidak ada yang bisa mengambil iman itu dari hatiku. Iman kepada Kristus. Karena itu, di Minggu Rogate ini marilah kita kembali menegaskan, percayalah kepada Kristus, berdoalah kepadanya, dan jadilah pemenang. Kita harus menjadi pemenang di masa pandemi ini. Kita harus menjadi pemenang dalam saat-saat paling sulit kehidupan kita. Kita harus jadi pemenang saat tubuh kita lemah karena penyakit. Dan kita harus menang saat perut kita lapar, saat kita kekurangan keuangan. Iman kita tidak akan tergoncangkan dan kasih kita juga tidak akan lekang. Amin.